Kelapa jadi salah satu buah yang gak ada matinya. Hampir semua bagiannya bisa terpakai. Bisa dibilang gak menghasilkan sisa sama sekali, fams. Bukan cuma buahnya aja yang bersahabat sama perut, tapi sabut kelapanya juga bisa jadi ladang bisnis loh, fams. No play, doi ini jadi incaran bule dan sering diekspor ke luar negeri loh, fams. Fenomena ini menggeser stigma bahwa serabut yang dulu dianggap limbah, sekarang malah berhasil menyumbang devisa bagi negara. Kalau udah masuk pasar ekspor, kualitasnya juga nggak main-main, fams. Banyak syarat dan ketentuan yang harus dijalankan. Salah satunya, maksimal kadar air yang masih terkandung di dalam sabut kelapa harus 20%. Selain bikin beratnya menambah karena airnya ini masih banyak, sabut kelapa yang masih becek memudahkan jamur yang cepat tumbuh, fams. Jadi, sabut kelapa ini rata-rata dijemur selama 2 hari. Tapi kalau mataharinya malu-malu kucing, waduh, prosesnya bisa lebih lama lah gitu. Fams, syarat ini harus benar-benar dijalankan ya. Negara tujuan ini nggak segan-segan menolak barang yang masuk ke negaranya karena kadar air dari sabut kelapanya masih tinggi. Kalau udah begini, eksportir asal Indonesianya yang rugi. Soalnya harus menanggung biaya pengiriman yang udah berjalan. Oh iya, sebenarnya ada 3 jenis sabut kelapa yang jadi langganan ekspor. Yang masih kasar gini namanya Coco Chip, fams. Bentuk yang lebih halus namanya Coco Pit. Kalau yang bentuknya serabut panjang-panjang kayak rambut nenek, namanya Coco Fiber. Fams, eksportir sabut kelapa di Indonesia kayak gini masih belum banyak loh. Salah satu yang paling famous sih yang ada di Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ini. Mereka udah jadi langganan pemasok sabut kelapa sejak tahun 2007, fams. Sekali kirim dalam setiap bulannya bisa sampai 200 ton sabut kelapa loh, fams. Wah, buat! Sabut kelapa yang mempunyai nilai jual tinggi, fams, dan sangat diminati di pasaran internasional. Mulai dari USA, Cina, Italia, Jepang, Brunei, sampai Korea pun, wah, nyarinya ke Indonesia, fams. Yap, mereka yang nyari ya, bukan penjualnya yang cari pembeli. Perusahaan di luar negeri mengolah Coco Fiber ini jadi salah satu bahan pembuatan kasur, meja, tali, dan masih banyak lagi. Konon katanya, furniture yang dibuat pakai sabut kelapa aromanya tetap wangi karena bisa menghilangkan bau nggak sedap, fams. Terus, sabut kelapa juga bisa menyesuaikan temperatur kondisi lingkungan. Jadi, furniture ini tetap sejuk saat cuaca panas dan hangat saat cuaca dingin. Fams, negara Tiongkok bukan cuma mengolah jadi furniture aja, tapi juga sebagai media tanam. Kalau di Tiongkok sendiri, sabut kelapa ini banyak dipilih sebagai pengganti tanah, fams. Jadi nggak perlu lahan luas kalau mau bertanam. Sabut kelapa berjenis Coco Pit ini bisa menahan air, fams. Selain itu, sabut kelapa ini juga punya unsur kimia yang lumayan banyak. Dijamin deh, tanamannya bisa lebih sehat, fams. Sebagai nilai plus, media tanam kayak gini bentuknya jadi lebih cakep kan?